Halo, baik lagi sama gue Billy. Kali ini gue lagi megang sebuah laptop spesial dari Asus lagi. Ya, ini tuh kelihatan kan desainnya unik, spesial. Nah, dia itu Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Ngomong-ngomong soal Space Edition ya, jadi yang satu ini itu untuk merayakan milestone-nya Asus. Nah, dalam pencapaiannya tentunya. Jadi 25 tahun yang lalu, Asus itu pernah di request untuk membuat sebuah laptop untuk dibawa ke luar angkasa selama 600 hari. Dan selama itu juga laptop itu tidak ada masalah dan berhasil menunaikan tugasnya yang diminta khusus itu untuk dibawa ke luar angkasa. Ya, you know lah, kalau yang namanya urusannya luar angkasa itu mesti yang spesial, mesti yang nggak boleh ada defeknya, sesuatu yang powerful. Nah, jadi setelah 25 tahun berlalu, untuk merayakan milestone itu, si Asus membuat ZenBook yang Space Edition ini. Dia ini didesain sudah menggunakan bukan military grade lagi, ini space grade untuk ketahanannya. Jadi ya macam-macam lah kalau dibilang space grade itu, dia bisa tahan di suhu yang sampai minus sekian derajat Celcius, dan kekuatannya pun harusnya kuat banget ya, namanya untuk keluar angkasa. Tapi ya ini untuk kasus ini untuk dipakai di bumi saja lah ya, yang dibawa keluar angkasa. Tidak bisa juga kita ke sana, atau mungkin suatu saat nanti kita bisa kalau keluar bawa ini. Mantap kan tuh. Nah, yang di depannya ini ZenVision kalau nggak salah namanya. Dia ya biasalah buat customize nama, semua animasi ada di sini. Keren. Layar kecil untuk ya mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita atau segala yang mau kita tunjukin ke belakang. Jadi kalau belakang kita tembok percuma. Anyway, laptop ini sendiri dia ada dua versi. Ada yang i9, ada yang i7. Dan mau i9 atau i7, dua-duanya sudah menggunakan H-series. Luar biasa kan? Dengan grafiknya sendiri Intel Iris Xe. Ya, untuk yang setipis ini memang dia belum menggunakan discrete GPU, tapi Intel Iris Xe sendiri sudah oke. Dia sudah cukup powerful untuk grafik onboard. Dan dia juga untuk pendinginnya nggak main-main. Untuk ukuran laptop tipis, dia menggunakan dua pendingin. Nah, yang saya maksudnya dua kipas. Dan varian RAM-nya sendiri memang ini solder LPDDR5. Ada yang variannya 32GB dan ada juga yang 16GB. Ngomong-ngomong soal laptop ini ya, nah ini tuh merupakan laptop yang spesial mah harus bisa gini, touchscreen. Jadi enak, tapi memang gua nggak bohong, touchscreen enak banget buat dipakainya. Kayak mouse ini jadi kurang berguna gitu. Dan ngomong-ngomong soal mouse, nah di trackpadnya ada ini numpad digital. Ya daripada nggak ada ya, numpad digital itu cukup keren. Dan fingerprint sensor di tombol power. Juga ada ini buat privacy shutternya itu menutup webcamnya. Jadi dia diaktifinya dengan menekan tombol secara digital, tapi menutupnya dia secara bukan digital, apa ya, physical. Jadi dia diaktifkan dengan tombol untuk menutup secara fisikal. Ini keren. Ya memang Space Edition mesti keren loh. Oh iya, ngomong-ngomong soal konektor ya, ini tuh cukup, ya namanya Space Edition udah harus top notch lah ya. Jadi ini pun USB Type-B tapi udah yang 3.2. Dan di sini sendiri dia sudah menggunakan ada slot micro SD-nya. Nah, ini nih yang luar biasa. Yang bentuknya kayak Type-C ini merupakan Thunderbolt 4, 2 biji Thunderbolt 4 cuy, di laptop seperti ini. Luar biasa kan? HDMI ada juga. Yang bagusnya dari Thunderbolt 4, fungsinya macam-macam. Buat power delivery sudah pasti bisa. Untuk daya ngecas, ya memang ngecasnya dari situ sih, walaupun gue lebih suka yang dedicated colokannya. Tapi ini juga oke, lebih futuristik, lebih future, apa ya, future proof? Enggak juga sih future proof, cuman lebih canggih aja lah. Nah, selain itu kan Thunderbolt 4 kalau dicolok ke monitornya langsung, misalnya kita pakai monitor luar itu, dayanya tuh bisa masuk dari monitor juga, jadi bisa sekalian cas. Atau mau pakai eksternal GPU juga udah nggak ada masalah, daya bisa langsung dari situ, power juga lebih kuat pastinya. Jadi memang Thunderbolt 4 2 biji ini versatile banget. Nah, buat baterainya sendiri dia menggunakan yang 63 Wh aja. Ngomong-ngomong soal daya yang masuk,
charger bawahnya itu merupakan charger yang 100 watt. Jadi dia masih ada ekstra daya untuk ngeboost CPU-nya lagi. Jadi kalau dibilang CPU-nya takutnya kurang powerful, tidak juga. Karena wattnya yang dimasukin cukup tinggi, bisa ngeboost daya. Nah, ngomong-ngomong, buat yang ZenBook Space Edition ini, khususnya yang masuk ke Indonesia, layarnya sendiri spesifikasinya dia udah lebih keren lagi. Jadi untuk yang masuk sini, layarnya dia sudah menggunakan 4K, layar 4K cuy. Dan untuk stereonya ada, dia sudah certified dari Harman Kardon untuk stereo speakernya, dan dia juga udah support Dolby Atmos. Jadi di laptop yang sekecil gini sudah cukup lengkap. Dan ngomong-ngomong, dari tadi gue bawa-bawa nggak pegel men, ini enteng, cuma sekitar 1,4 kilo aja. Walaupun nggak sampai di bawah 1 kilo, tapi dengan jeroan yang kayak begini ya ini mantep sih. Bahannya aja dari metal yang tadi space grade, jadi nggak aneh lah kalau ada bobotnya sedikit. Ya, jadi sekian dulu hands on dari Geek Up buat Asus ZenBook 14X OLED UX 5401 ZAS ini. Panjang juga bos serinya. Untuk yang full pengujiannya nanti kalau gue udah ada, dan benchmark juga nanti kalau memang gue udah terima unitnya untuk dibongkar-bongkar. Nah, untuk sekarang sekian dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.